Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KM Faterna, kami dari Dinas Riset dan Pengembangan. Saya Vira Larse, sekarang sedang berada di tempat pembudidayaan galo-galo di UPT Fakultas Peternakan. Nah, sekarang kita bakalan cari tahu lebih dalam tentang galo-galo nih di Fakultas Peternakan ini, di UPT Fakultas Peternakan maksudnya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu, jangan di skip dulu videonya karena kita bakal wawancara langsung sama penanggung jawab dari pemilik pembudidayaan galo-galo ini. So, tetap ikutin ya. Halo KM Faterna, sekarang kita lagi ada di unit galo-galonya UPT Fakultas Peternakan nih. Pasti KM Faterna kurang lebih belum tahu apa tentang galo-galo di Fakultas Peternakan nih. Dan sekarang kita lagi bersama Bapak Rusdi Mansyah dan kita mau wawancarai sedikit tentang galo-galo yang ada di Fakultas Peternakan nih. Gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke. Jadi Pak Rusdi Mansyah ini juga sedang melakukan penelitian ya Pak di sini. Dan juga menjadi penanggung jawab di UPT Fakultas Peternakan di bagian galo-galonya nih. Sejak kapan nih Pak berdirinya unit galo-galo ini Pak? Sebenarnya unit galo-galo ini awalnya kan memang ya sampai sekarang sih masih unit ini ya, unit penelitian sebenarnya. Jadi mulai kita meletakkan koloni di sini yang untuk penataan ini itu di Agustus 2020. Jadi baru sekitar 13 bulan lebih dikit lah ada di sini, dan itu dimulai dengan penelitian waktu itu ya bersama mahasiswa. Kita taruh di sini supaya riset galo-galo dan juga dengan adanya meletakkan koloni di sini jadi bahan untuk mahasiswa belajar juga ya mengenai lebah tanpa sengat ini. Iya Pak. Kira-kira ada berapa buah nih Pak? Apa nih kandang namanya Pak ya? Kalau kita menyebut lebah itu dengan bukan buah ekor kan, tapi dengan koloni ya. Karena lebah itu sifatnya itu bukan individu, tapi adalah kelompok individu. Jadi kita menyebutnya untuk lebah itu koloni, di mana koloni itu terdiri dari 3 komponen ya, penyusun koloni itu secara individunya. Yang pertama itu ratu. Jadi koloni lebah itu memiliki satu ratu yang produktif dalam satu koloni. Kemudian juga ada beberapa puluhan sampai ratusan ekor jantan dan juga ribuan pekerja. Jadi yang utama kita untuk penelitian di sini adalah lebah tanpa sengat. Kalau di kita disebutnya galo-galo, kalau di Jawa ada nyebut kelanceng, kalau di Melayu ke Malaysia sampai ke Brunei nyebutnya kelulut. Ya, cuman karena di Sumbar kita udah punya nama lokal yaitu adalah galo-galo. Dan alhamdulillah di sini kita sudah memiliki sekitar 8 sampai 9 jenis lebah galo-galo di sini. Sekitar 2 bulan yang lalu sebenarnya di sini juga ada lebah apis cerana, itu lebah yang bersengat yang untuk ternak juga. Cuman kadarullah kemarin ada sedikit gangguan, jadi kotaknya itu jatuh, akhirnya lebahnya minggat. Kabur ya Pak? Ya kabur, tapi dia masih di sekitar sini, buktinya masih ada yang nyari makan ke bunga-bunga yang ada ini masih. Nah berarti masih di sekitar sini. Ya, karena memang harapannya ya tempat ini bisa jadi pusat inilah edukasi, setidaknya kita di fakultas dan di kampus, dan mudah-mudahan juga bagi tempat belajar untuk budidaya lebah tanpa sengat. Iya Pak. Nah ngomongin tentang bunga nih Pak, bunga apa aja sih yang ditanam sengaja di sini buat penarik memikat dari lebah tersebut? Jadi sebelum masuk ke bunga ya, jadi kita harus tahu dulu apa sih yang dibutuhin lebah untuk budidaya. Karena di sini dulu nggak sebanyak ini ada satu jenis yang asli dari sini di kawasan kampusnya ada, cuman nggak sebanyak ini. Tapi ini kita datangkan. Cuman sebelum mendatangkan kita harus observasi dulu dan mengkondisikan dulu terpenuhinya tiga aspek ya yang dibutuhkan oleh lebah. Yang mungkin nggak melulu kita sebutnya pakan, tapi 3 aspek yang dibutuhkan oleh lebah utama. Komponennya itu kalau untuk lebah secara umum itu ada nektar ya. Nektar itu adalah cairan manis yang dihasilkan tumbuhan, baik yang ada di bunga nektar itu, adapun ada juga yang muncul di ujung atau tangkai daun, itu juga ada. Itu cairan manis yang nantinya diproses oleh lebah menjadi madu. Yang kedua itu adalah yang namanya
di polen. Jadi yang butuh itu adalah polen sebenarnya. Polen itu adalah serbuk sari tanaman ya. Kalau lihat ada yang kuning-kuning di bunga ini ataupun tanaman lain yang berbunga itu yang memiliki serbuk sari ya. Nah, jadi serbuk sari ini kita sebut juga polen dan itu diambil oleh lebah kemudian dibawa ke sarang. Nah, nanti polen ini akan berubah nama jadi bee pollen karena udah diambil oleh lebah. Nanti kalau udah proses oleh lebah lagi ada proses fermentasi dan enzimatis dia akan jadi bee bread. Nah, itu bisa kita konsumsi sebagai ya, feed supplement ya untuk sehari-hari. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting sebenarnya untuk lebah tanpa sengat itu adalah getah atau resin yang diambil dari tanaman. Ya seperti yang tanaman yang bergetah lah, ada apa nangka, kemudian mangga, bacang, kuini dan sejenisnya, dan tanaman-tanaman bergetah lainnya itu dibutuhkan oleh lebah itu sebagai pertahanannya, karena lebah tanpa sengat itu pertahanannya karena nggak punya sengat, jadi pertahanannya itu getah atau resin yang bersifat lengket, kadang ada yang keras, itu ditempel di situ masuk sehingga semut dan yang lain nggak bisa masuk. Dan kantong madu itu dibuatnya antara campuran getah tadi. Tapi kalau udah diproses oleh lebah, kita menyebutnya itu adalah propolis. Atau karena belum diproses berarti raw propolis atau propolis mentah, yang nanti bisa diekstrak menjadi propolis yang siap konsumsi ataupun bisa ke produk turunan lainnya ya. Banyak bisa sabun dan yang lainnya untuk kosmetik dan ya masih banyak fungsi-fungsi dari lebah tanpa sengat. Jadi itu 3 aspek. Jadi untuk mendukung aspek tiga aspek tersebut kita menanam vegetasi di sini. Yang sebagian besar vegetasi di sini adalah didatangkan. Jadi dulu ini masih semak, kita bersihkan, lalu kita tanam dan alhamdulillah sudah mulai berbunga. Ya kalau ini namanya jenis air mata penganten. Jadi memang jenis bunga hias sebenarnya, bunga di taman dan sifatnya merambat. Dan ini kelebihannya bunganya ini banyak dan dia nggak putus-putus berbunga. Ada 2 varian warna, ada yang pink milk ini dan ada juga yang putih. Yang putih sebelumnya sepertinya belum berbunga. Ini kalau mau dilihat ini full nih, lebah main semua di sini. Ya. Jadi untuk budidaya itu kita butuh vegetasi yang mendukung ya. Jadi tidak melulu naruh lebah kemudian dibiarkan, nah itu bisa menyebabkan kepunahan pada koloni. Dan kalau vegetasi kita lupa nih, mungkin belasan banyak vegetasi ya, Pak, ya? lebih dari dan 10 lebih belasan mungkin 20-an ada kan, cuman kita udah lupa juga ya berapa ininya. Bahkan juga kemarin ini ada jenis bunga-bungaan yang sengaja ditanam, cuman karena bunga-bunga sifatnya kan musiman ya, musim nanti habis, jadi harus ditanam secara kontinu. Cuman keterbatasan kita, akhirnya kita lihat aja potensi yang perawatannya minim lah. Nah, ini bagi orang ini semak nih, bagi kita ini aset untuk pengembangan lebah secara umum. Benar sih, karena kalau kata dosen-dosen kita nih, anak peternakan itu harus bisa menciptakan sumber daya yang bisa dihasilkan gitu ya Pak ya. Emang harus bisa menciptakan ya benar. Jadi sebenarnya itu juga awalnya menginspirasi kita untuk memasukkan bahan tentang lebah tanpa sengat ini di mata kuliah ya. Jadi sempat sedikit ada tantangan sebenarnya awal-awal kita coba mengembangkan lebah tanpa sengat ini, karena dia secara komoditi ini termasuk di bawah kehutanan ya, karena dianggap dia produk hasil hutan non kayu. Kemudian bagi kawan-kawan yang peneliti serangga, ini adalah objek riset mereka. Namun kita punya dasar juga karena di mata kuliah di peternakan itu ada mata kuliah pilihan, yaitu ilmu dan teknologi produksi satu harapan, di mana salah satu komoditi yang dijelaskan itu adalah lebah. Dulu awalnya masih ke lebah bersengat ya, dan sempat juga loh 2014 kita untuk praktikum menaruh lebah tanpa yang bersengat di sini. Cuman ya karena bersengat jadi banyak yang fobia, jadi disuruh pindahin lah, bahkan ada yang dibakar karena takut ya, karena dianggap mengganggu, ada yang nyengat. Jadi akhirnya ada juga yang kita pindahkan tapi akhirnya kabur ya, karena memang kotaknya waktu itu udah lapuk, terlalu banyak ya kendala waktu itu. Lalu kita coba mulai ke lebah tanpa sengat.
dan ternyata ini sebuah potensi yang besar dan belum banyak dilirik gitu. Sementara negara tetangga kita Malaysia ini udah menjadi objek yang sangat sangat penting ya. Bahkan Kementerian Pertaniannya secara khusus itu melakukan pembinaan untuk tidak lebah pasengat. Ya mudah-mudahan lah dengan ini kita coba di kampus dan kemudian jadi objek riset mahasiswa, maka alhamdulillah alumni Seni Randa itu sudah ada yang memang setelah tamat tuh usahanya ya ini budidaya atau beternak lebah pasengat. Benar sih. Ya, semoga KM Faterna bisa terinspirasi nih dari Pak Rusdimansyah sendiri yang meneliti tentang galo-galo ini. Dan siapa tahu KM Faterna bakalan berminat dan mau menghubungi Pak Rusdimansyah. Pasti nggak ada yang nggak tahu sama Pak Rusdimansyah nih. Oke, so itu dulu mungkin wawancara kita sama Pak Rusdimansyah. Buat KM Faterna yang kepo dengan kandang galo-galo, boleh kan Pak ke sini? Mungkin satu-satu boleh ya Pak? Istilahnya bukan kandang ya. Untuk ini, Pak, kalau di sini ada dua model, ada yang masih dalam sarang alami, ada yang udah dipindah ke kotak. Ada yang menyebutnya stup, ada yang menyebutnya hive ya. Atau mungkin lebih aman mungkin kotak. Karena kalau istilah kandang berarti dia dikandangkan. Contoh lebah dia cuma di rumahnya itu, tapi dia terbang bebas ya. Jadi makanya mungkin konsep kandang agak kurang pas, mungkin kotak budidaya atau biasa disebut stup atau hive ya. Nah, KM Faterna buat yang mau liatin kotak galo-galo di UPT Fakultas Peternakan boleh ke sini, boleh dulu mungkin menghubungi Pak Rusdimansyahnya atau mungkin buat KM Faterna yang mau semester akhir bisa juga penelitian di sini nih. Pokoknya ini keren deh kalau dilihat secara nyata gitu. So, terima kasih atas wawancaranya Pak. Mohon maaf mengganggu. Dan itu dulu ya KM Faterna. Dadah. Assalamualaikum.